kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqdabil hawaiju wa tunalu bihir ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal gamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Saya doakan semua sedulur sambung rosok yang ada dimanapun kalian berada, mudah-mudahan hidupmu dimuliakan Allah dan rezekimu mengalir deras tanpa batas. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sedulur sambung rosok, siang ini saya ingin sedikit berbagi pemahaman tentang khoddam ya, yang kemarin belum bisa kita jelaskan. Jadi banyak Bang Ade yang tanya kan, Bang Ade bisa baca komentar, banyak yang tanya gimana sih Ki caranya mengaktifkan khoddam diri ya. Artinya ini perlu didetailkan. Jadi seluruh harus paham dulu khoddam itu apa. Khoddam itu adalah makhluk gaib yang tak terlihat, yang dimana menurut informasi itu adalah pendamping. Tapi beda dengan yang namanya khorin. Khorin itu jin pendamping ya, khorin itu jin pendamping, jadi ada bedanya seluruh. Dan inti dari pemahaman khoddam itu sendiri yang harus dipahamin sedulurku ya, khoddam itu juga bagian daripada energi ya. Jadi di alam semesta ini liputan daripada energi sedulurku ya. Jadi mau itu gendruwo, mau itu pocongan, mau apa, itu juga termasuk daripada energi. Nah, di sini mungkin berbeda fungsi ya. Kalau saya pribadi saya katakan khoddam itu adalah bagian daripada energi yang termanifestasi oleh visual batinmu. Visual batin itu kalau aktif, maka kita bisa melihat sesuatu yang tidak kasat mata. Energi yang terbentuk. Contoh bisa jadi tuyul gitu, bisa jadi benda-benda gaib ini yang di alam gaib. Nah, bisa nampak karena nampak melalui visual batin. Tuh, seluruh ya. Paham ya di sini, mudah-mudahan paham. Terus bagaimana cara untuk mengaktifkannya? Kan banyak seperti itu. Kalau nggak paham susah. Makanya saya tekankan di sini harus paham dulu. Itu kalau sudah paham baru. Dan nanti insya Allah setelah ba'da lebaran ya. Ba'da lebaran insya Allah saya akan adakan gemblengan pemahaman tentang ilmu spiritual, supranatural, tidak lain untuk meningkatkan jiwa spiritual. Jadi ini saya berikan sedikit-sedikit dulu pemahaman, dan hati-hati memang efeknya itu jika kita tidak ada guru bahaya ya, tidak mengikuti tuntunan juga bahaya. Apa itu efeknya? Bisa stres, bisa gila, bisa linglung. Nah, makanya saya di sini bilang sedulur sambung rasa pahamin dulu ya, pahami dan jangan over. Yang penting jangan over, karena orang yang terlalu over itu nggak baik. Itu bagian daripada
terlalu bernafsu. Ya, terlalu nafsu, karena Allah nggak suka orang-orang yang nafsu. Lebih bagus santai deh. Santai. Nah, makanya sekarang saya mau bilang di sini bahwa saya tekankan lagi ya, Ki Sambung Roso ini nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa. Karena yang bisa apa-apa dan punya apa-apa cuman Allah. Ya, dan saya bukan paranormal, saya paranormal, saya bukan dukun, bukan. Saya hanya hamba yang doif, yang dimana saya mengajak semua sedulur Sambung Roso ya untuk selalu berbuat baik. Saya bukan orang baik, tapi saya berusaha untuk mengajak semuanya untuk berbuat baik. Ya, contohnya ada teman-teman Bang Ade ya, mungkin masih di jalanan. Ya, saya ajak, alhamdulillah bisa istiqomah di Pendopo Sambung Roso ini. Ya, belajar ngaji seperti ini. Ini ada Iqra ya, ada di belakang Bang Ade ini. Nah, agak simpang ini. Nah, jangan di belakangin Al-Qur'an. Ada apa? Al-Qur'an. Kita ngaji setiap malam di sini. Ya, kita belajar sama-sama sebenarnya. Terus sholat di sini gitu. Sholat tahajud, sholat taubat. Ya, intinya seperti itulah. Makanya kalau ada orang yang mengatakan saya gimana-gimana, monggo silakan, bebas, sakarepmu ya. Pesan saya, tebarkan kebaikan ya, jangan ada dendam ya, jangan ada iri nyinyir ya. Saya sama sekali tidak ada niat apapun dalam channel YouTube ini. Saya hanya ingin berniat satu, berbagi kebaikan saja ya. Jadi gimana caranya selama saya hidup ini berbuat baik, itu aja. Contoh kemarin kita datengin ada yang sakit ya, karena gangguan non medis itu. Nah, kita berusaha untuk berbuat baiknya di situ, Bang Ade. Ya, semoga bisa dipahami. Kira-kira ada pertanyaan, Bang Man? Ada pertanyaan kira-kira? Bang Man harus aktif ya, biar gak diem aja. Tuh. Kalau ini kira-kira ada nggak di kodam? Oke, itu tadi sudah saya siapkan. Bang Ade kan nggak paham kan? Ya. Saya siapkan baru tanya. Oke, jadi itu keris ya. Keris ini boleh dekatkan Bang Man, biar tahu. Oke. Ini keris seperti tumbak ya. Tumbak Om Yang Jimbe. Ini karakternya bagus dan sepuh ya. Kemudian yang kedua ini ya, ini kujang. Saya nggak tahu sepuh atau enggak. Ini kujang, ada yang bilang ciungwana karena ada bagian khususnya yang seperti jalu atau apa, jalu. Tahu jalu ya, itunya ayam. Ayam coba. Tuh, ya. Nah, yang ini yang kita dapat semalam. Masih ingat kan semalam? Nah, yang kita di Sukabumi. Kerasukan, tapi sayang waktu kerasukannya itu setelahnya. Jadi setelah kita tutup, beliau kerasukan. Tapi alhamdulillah saya sempat dokumentasi, Bang Adi. Ya. Nanti insya Allah kita tayangkan besok atau lusa. Kalau itu energinya lumayan, Bang Adi. Jadi dia itu bagus, positif. Karena mungkin ditaruh di sini, kita di sini kan setiap hari kita sholawatan, kita ngaji. Berarti dia kalau memang dia selalu mendengar kayak kita sholawat, ngaji, energinya terbentuk, energinya positif. positif. Jadi kita sholawatan, kita ngaji, itu membentuk energi positif di sekitaran kita. Jadi ketika ada makhluk yang nggak baik, mereka akan pergi. Atau mungkin dia akan tercampur energi positif, jadi selaras makhluknya jadi positif. Gitu. Nah, di sini kembali lagi ya. Nanti kita cek khodam ini positif atau negatif itu gimana. Pasti ada bedanya. Bisa panas, bisa apa gitu. Ya, nah ini saya jelaskan dulu tentang bagaimana mengaktifkan khodam sejati, diri sejati. Nah, ini pertanyaannya gini, khodam yang ada di dalam diri kita ini beda dengan khori ini sedulurku ya. Jadi khodam yang dimaksud ini ketika kita diikuti satu energi yang dimana itu bisa jadi leluhur, dari leluhur bisa jadi dari benda-benda seperti ini atau amalan kita, Bang Adi. Contoh kita sering baca apa gitu, mantra atau apa, itu bisa memang ada energi yang ikut seperti itu. Tapi di sini yang perlu saya garis bawahi, kita nggak perlu dan nggak usah butuh dengan khodam ya. Yang kita perlu dan kita butuh itu adalah Allah, karena semuanya inilah haula wala quwata illa billahil aliyil azim itu ya. Jadi jangan sampai terperdaya. Ingat, adalah haula wala quwata illa billahil azim itu. Makanya saya ngajarin ini, takut mereka malah percaya,
ini yang bantu khodam saya. Sejak kapan seperti itu? Emang benar seperti itu? Itu yang saya mau tanyain. Nah, itu Karena kodam kita nih kalau kita lagi mau dijailin orang atau gimana, ya. kodam kita akan marah. Itu benar apa enggak sih? Nah, itu saya bilang tidak benar. Ya, saya jawab tidak benar. Ini menurut saya ya. Karena semua itu dari Allah. Energi yang menyelimuti diri kita ini pun kekuatan Allah. Khodam apapun seandainya memiliki kekuatan itu tetap dari Allah. Dan yang melindungi kita itu Allah. Itu. Jadi jangan salah, biasanya orang ketika aktif energinya bagus, itu akan membentuk secara visual batin bisa jadi seperti harimau, ya, seperti orang gitu. Iya. Padahal itu liputan energi yang Allah berikan. Gitu. Jadi untuk pelindung, perisai dari doa juga bisa. Gitu. Jadi intinya gini, positif akan menarik positif, negatif akan menarik negatif. Nah, ini ada hukum ketetapan, ada hukum sunatullah, ya. Berbuat baik dapat baik, berbuat tidak baik jadi tidak baik. Ini yang perlu dipahami. Ya kalau yang ini Ki, Itu yang kemarin itu Yang semalam itu. energinya kan luar biasa. iya. Luar biasa negatif maksudnya. Ya, nanti kita buktiin. Bisa dirasain, coba dirasain ada getaran panas atau apa gimana, coba dirasain. Ada beda sampean megang yang keris tumbak ini sama itu sama kujang ini ada beda. Ini dua-dua ini mungkin lebih adem kalau saya ya. Kalau Bang Ade coba dirasain. Iya sih ini kalau Nah. ini panas. Itu nanti bisa dibuktiin. Itu. Nah, terus gimana cara mengaktifkannya? Sederhana sebenarnya. Untuk khodam pribadi ya, khodam diri atau energi. Intinya maksud saya untuk mengaktifkan energi, khodam energi diri kita ini, itu bukan untuk makhluk-makhluk lain, bukan. Tapi kita lebih ke memberikan power, kekuatan pada diri kita agar timbul energi yang baik. Itu maksud saya. Bahasa umumnya itu khodam diri sejati. Sebenarnya enggak energi yang melintas. Ya, tertarik energi yang baik sehingga positif. Gimana caranya? Sederhana sebenarnya. Sederhana. Ini belum melihat ya, belum melihat secara visual batin. Belum sampai tataran visual batin. Nanti episode berikutnya. Ini dikit-dikit biar banyak yang paham dulu ya. Jadi kalau untuk mengaktifkan seperti itu, kita butuh kondisi yang tenang. Kondisi nol atau suwung. Ya, nol atau suwung itu bukan nggak mikir apa enggak, tapi kita lebih terfokus. Ini sebenarnya bahasanya panjang. Tapi karena kita ada tamu ya, kita akan terapi setiap hari Minggu kita di Pondok Pesantren Muroso kan mulai jam 11. Iya. Kita untuk teman-teman yang mengalami gangguan gaib seperti kena santet, peluh, ya, gratis di sini. Nggak dipungut biaya, kita cuma berusaha berbuat baik aja, berusaha membantu karena Allah. Itu. Kembali lagi. Caranya gimana? Cukup mengosongkan menurunkan gelombang yang disebut gelombang otak. Nah, ini pelajarannya jauh lagi. Ada gelombang 4 gelombang otak ya yang ada di dalam frekuensi pikiran kita. Alfa, beta, alfa, theta dan delta. Gelombang beta, alfa, theta dan delta. Nah, mumet lagi kan. Saya jelaskan singkat aja. Gelombang beta ini di saat kita berpikir. Oh ya. Nah, mikir aktif pikiran kita. Gelombang alfa saat kita tenang, mulai tenang. Contoh sholat, Allah, meditasi. Gelombang theta di saat kita benar-benar masuk kondisi alam bawah sadar atau subconscious mind. Bawah sadar banget itu. Tidur, malam, mimpi, itu bawah sadar. Gelombang deltanya di atas, bawah sadar lagi, lebih dalam lagi, nir sadar. Nah, itu lebih ruwet lagi, nanti bahasannya pelan-pelan lah. Kalau mau belajar, ikutin aja lah pokoknya ya. Nah, ini saya singkat. Tujuan kita harus masuk ke gelombang alfa dulu. Apa itu berarti? Tenang. Tenang. Nah, saat tenang, maka apa-apa yang mengalir frekuensi yang tenang itu mengalirkan gelombang-gelombang yang tenang juga, yang halus. Nah, by the way, ini gelombang energi dari khodam atau makhluk-makhluk yang seperti itu gelombangnya tenang. Karena apa? Halus. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kita harus menyamakan frekuensi. Nah, kalau kita mikir ini getarannya kencang, gelombangnya bukan halus, sehingga kita nggak bisa merasakan energi, perasaan getaran, nggak bisa. Makanya Bang Ade ketika merasakan seperti di atas kemarin, mencoba pasti mikir, bukan tenang tapi mikir. Iya. Apa yang saya nggak bisa.
Nah, terus gimana caranya? Masuk gelombang alfa, tenang, santai dulu. Tarik nafas panjang, keluarkan pelan-pelan. Nah, metode hipnotis itu mantap. Bisa menurunkan gelombang alfa theta dengan cepat. Nah, baru nanti Sudo Samudroso bisa merasakan. Tadi Bang Ade pasti ini tadi mungkin megang tenang, nggak mencari lagi seperti yang kemarin kan, lebih santai. Ya, bisa merasakan. Coba seperti kemarin, mendengarkan suara bel, nggak mungkin dapat, benar nggak? Nah, itu rahasianya. Jadi garis bawahnya udah paham ya, cara untuk merasakan atau mengaktifkan khodam dari diri kita. Sebenarnya bukan mengaktifkan itu sebenarnya, tapi lebih menarik energi dari diri kita yang nanti bisa tervisual oleh batin kita, ya, visual batin yang lihat berupa berbentuk. Berarti ini ketenangan dulu ya? Yes, makanya sholat, zikir itu bagus, itu, ya. Semoga bisa dipahamin ini. Jadi caranya gimana? Udah saya jelaskan tadi. Kita butuh tenang, boleh zikir, boleh sholat. Sholat itu pelatih, hanya 5 waktu, luar biasanya luar biasa sekali 5 waktu itu. Gitu. Nah ini sekarang kita coba tes ya energinya. Tadi ini tenang, energinya tenang. Ini enggak tahu. Iya, coba Ya Bang Adi yang nyoba, masa saya? Wah. Atau mau dimasukkan serp langsung di Bang Adi? kayaknya harus kuncen dulu. Kuncen dulu gimana sih? Masa joker tuh? Iya. Tuh. Yang beda sih. Coba ayo tangannya Bang Adi sama saya, sama-sama. Saya bantu. Deketin lagi. Nah. Ada perasaan apa? Ini Bang Ade, saya salurkan di tubuh Bang Ade. Bang Ade pasti keikut dengan energi yang nggak baik ini loh. Saya salur, nanti tak keluarin. Gak apa-apa, terima aja. Oke udah. Saya jamin sekarang perasaan agak-agak emosi. Ayo, bener nggak? Lah, bener nggak? Iya. Udah. Saya coba keluarin. Allahu Akbar. Subhanallah. Jangan main tembak gitu dong, nggak baik. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, gimana sih Bang De? Udah, ini kayaknya masalahnya mulai emosi. Jangan emosi, tenang. Saya kan gimana? Udah Sudo Samudroso, ya. Nanti kita kasih pemahaman lagi biar Bang Ade belum sudah mau nyerang saya. Saya kan coba ngeluarin kok malah emosi. Aduh. Hiburan Bang Ade, jangan emosi. Ini hiburan. Itu anggap sebuah hiburan. Oke? Oke, Sudo Samudroso, pesan saya satu, selalu berpikir, berucap, dan berperilaku positif agar alam semesta membentangkan vibrasi positif dalam hidupmu dan keluargamu. Selalu berpikir positif yang baik karena Allah sebagaimana prasangkaan hambanya padanya. Selalu berucap yang baik karena ucapan adalah doa. Selalu berperilaku yang baik. Rubah perilakumu jika ingin hidupmu berubah jauh lebih baik. Perbaiki ibadahnya. Karena Allah tidak akan merubah nasib satu kaum jika kaum tersebut tidak mau merubahnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Satu rasa, satu jiwa, satu kehendak. Lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu. Koh kabeh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil li zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Shallu ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim.